Hai semuanya, perkenalkan nama aku Gevri. Nama aku Jacqueline dan kami perwakilan dari Southwest. Pada video ini kami akan menyampaikan informasi penting mengenai pemilahan sampah berdasarkan warna tempat sampahnya. Tahukah kalian bahwa masih banyak dari kita yang sering membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya? Itu dikarenakan karena sampah memiliki beberapa jenis yang nantinya akan dibuang sesuai dengan jenis sampah tersebut. Kemudian sampah ada berapa jenis sih? Nah, sampah itu memiliki 5 jenis, yaitu jenis sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun, sampah kertas, dan sampah residu. Jadi, apabila kita tidak membuang sampah sesuai dengan jenisnya, dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan sampah yang bercampur akan sulit terurai sehingga sampah menjadi menumpuk. Maka perlunya bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis sampah dan bagaimana cara memilahnya. Untuk itu, kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis sampah. Pertama, jenis sampah organik. Jenis sampah ini merupakan jenis sampah yang paling sering kita temui. Contohnya seperti sisa makanan sampai dengan kotoran hewan. Nah, jenis sampah organik ini sifatnya bisa didaur ulang loh. Contohnya seperti tadi kotoran hewan. Kotoran hewan bisa didaur ulang untuk menjadi pupuk bagi tumbuhan agar membantu tumbuhan dapat menjadi lebih subur. Ketika kita ingin membuang sampah jenis organik ini, kita bisa membuangnya ke tempat sampah yang berwarna hijau. Kedua, jenis sampah anorganik. Jenis sampah ini merupakan kebalikan dari sampah organik, karena sampah anorganik ini merupakan sampah yang sulit untuk terurai. Contohnya seperti botol kaleng minuman, kemasan plastik, dan juga styrofoam. Jenis sampah ini hanya dapat terurai melalui metode pembuangan tertentu, seperti pemanasan atau pembakaran. Namun, jenis sampah ini bisa kita manfaatkan untuk dijadikan barang lain yang bisa kita pergunakan kembali. Contohnya, seperti kaleng minuman bisa kita pakai untuk menjadi celengan, dan plastik kemasan bisa kita gunakan untuk menjadi tas, dompet, ataupun pajangan. Sampah jenis anorganik ini dapat kita buang ke tempat sampah yang berwarna kuning. Ketiga, terdapat jenis sampah B3 yaitu sampah dengan jenis bahan berbahaya dan beracun. Jenis sampah ini merupakan jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang atau tidak dapat digunakan kembali. Jenis sampah ini dihasilkan oleh hasil dari aktivitas industri. Contoh dari jenis sampah B3 ini yaitu ada oli bekas, baterai bekas, dan pembuangan pestisida. Pembuangan dari jenis sampah B3, bahan berbahaya dan beracun itu tidak boleh dibuang secara sembarangan. Dikarenakan kandungan yang terdapat di dalam jenis-jenis sampah B3 ini berbahaya dan beracun bagi lingkungan dan manusia. Makhluk hidup bisa terusak oleh ekosistemnya dan manusia bisa terkena virus akibat dari kandungan dari sampah-sampah B3 bahan berbahaya dan beracun yang dibuang secara sembarangan. Keempat, jenis sampah kertas. Sesuai dengan deskripsinya, sampah kertas ini terdiri dari kertas-kertas. Contohnya seperti kertas HVS yang sering kita temui, karton, kraft, dan kardus. Jenis sampah kertas ini merupakan bagian dari limbah organik kering. Dampak buruk dari sampah kertas yaitu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini faktornya terjadi karena penumpukan sampah kertas yang digabung dengan sampah-sampah dengan jenis lainnya yang mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan. Dan jenis sampah kertas ini bisa dilakukan dengan membuang sampah jenis kertas ini ke tempat sampah yang berwarna biru. Yang terakhir, yang kelima adalah jenis sampah residu. Jenis sampah residu ini tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa dipakai kembali. Contoh dari jenis sampah residu yaitu popok bayi dan pembalut. Jenis sampah ini bisa kita buang ke tempat sampah dengan jenis sampah residu yang berwarna abu. Wah, ternyata ada banyak sekali ya jenis-jenis sampah, mulai dari bisa didaur ulang sampai tidak bisa didaur ulang. Mengingatnya banyaknya sampah dan jenis-jenisnya, nah ternyata tuh besar banget dampaknya buat orang-orang yang tidak tahu cara memilah sampah dengan benar. Karena banyaknya di sini sampah, untuk itu sangat penting sekali untuk kita tidak sekedar mengetahui, namun kita harus memahami dan menerapkan bagaimana pentingnya untuk memilah sampah dengan benar sesuai dengan warna tempat sampahnya. Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan yaitu pertama kita bisa membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kedua,
kita bisa untuk tidak membuang sampah sembarangan untuk meminimalisir dampak negatif dari sampah yang berserakan dan tidak terorganisasi itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan pendaur ulangan terhadap sampah-sampah yang bisa dipergunakan kembali. Oleh karena itu, mengenal jenis sampah dan pengenalan terhadap warna-warna dari tempat sampah itu sendiri merupakan hal yang penting. Yuk, mulai dari sekarang, mari kita sama-sama untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang paling penting, membuang sampah sesuai dengan warna tempat sampahnya, sesuai dengan jenis-jenisnya ya teman-teman. Sampai bertemu di lain kesempatan adik-adik. Terima kasih.